Baik, sekarang kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Khadamuhu wa ba'du ashabil wadhaif. Asisten-asisten baginda Nabi, pembantu-pembantu baginda Nabi. Bukan dari kalangan hamba sahanya, bukan. Dan sebagian sahabat-sahabat yang memiliki tugas-tugas tertentu yang berkaitan dengan baginda Nabi. Ada siapa saja mereka? Anas bin Malik. Yang pertama adalah Sayyidina Anas ibn Malik. Sayyidina Anas bin Malik ini adalah khadim. Khadim itu asisten pembantu. Sebetulnya kata pembantu itu tidak bisa mewakili makna khadim. Yang dimaksud di sini, karena makna khadim itu menunjukkan kesukarelaan dalam berkhidmah, dalam mengabdikan diri. Berbeda dengan asisten yang mungkin dalam pengabdiannya, servisnya tidak dilakukan dengan kesukarelaan, tapi bergantung pada uang dan harta. Tapi itulah bahasa dan itulah terjemah, gitu ya. Jadi Sayyidina Anas bin Malik kembali adalah khadim, orang yang mengabdikan dirinya, hidupnya untuk baginda Nabi, dan yang sangat terkenal dengan khidmahnya. 10 tahun beliau berkhidmah pada baginda Nabi, mulai dari usia 10 tahun sampai wafat baginda Nabi. Saat itu usia beliau 20 tahun. Allah, khidmah. Sayyidina Anas bin Malik termasuk khadim atau khuddam baginda Nabi yang khusus, istimewa, yang spesial dengan baginda Nabi. Sampai beliau mengatakan, fa khadamtuhu fis sabari, aku khidmah pada baginda Nabi itu fis sabar wal hadar, saat perjalanan atau tidak sedang berpergian, pokoknya setiap waktu. Sayyidina Anas bin Malik seperti itu selama 10 tahun. Allah. Beliau terkenal sebagai ghulamun kayyis, anak yang cerdas. Sampai dalam riwayat Sayyidina Anas itu ghulamun hasif. Hasif itu cerdas. Hasif, cerdas, pakai shad, hasif. Makanya para ulama mensyaratkan ahli khidmah itu harus cerdas, minimal peka dalam melaksanakan tugas-tugas khidmahnya, seperti yang dimiliki oleh Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik itu peka, apa yang dibutuhkan baginda Nabi itu beliau sudah tahu, menghadirkan sebelum diminta. Ini yang luar biasa dari Sayyidina Anas bin Malik. Dan barokah khidmah Sayyidina Anas bin Malik itu akhirnya apa? Barokah khidmahnya yang pertama, beliau Allah berikan panjang umur, sampai dikatakan umurnya itu lebih dari 100 tahun. Dia mengatakan 110 dan 120. Panjang umur Sayyidina Anas bin Malik, termasuk akhir-akhir sahabat yang meninggal, bukan terakhir tapi akhir-akhir. Sayyidina Anas bin Malik memiliki berikutnya, selain panjang umurnya, berkah keluarganya. Jumlah anak-anaknya itu lebih dari 100 juga. Sayyidina Anas bin Malik. Sudah begitu Allah berikan keberkahan harta juga kepada Sayyidina Anas bin Malik. Beliau tidak kekurangan sama sekali. Ini orang yang luar biasa dan menunjukkan keberkahan daripada khidmah. Baik, berikutnya Wahid wa Asma ibn Harithah wa Rabi'ah ibnu Ka'ab al-Aslamiyun. Hindun, Asma ibn, Hindun di sini nama laki-laki ya, karena Hindun itu memang terkadang dipakai perempuan, terkadang dipakai laki-laki. Jadi di dalam bahasa Arab itu ada nama-nama yang mushtarak, yang dipakai
laki-laki perempuan. Hindun, Nur itu dipakai laki-laki, dipakai perempuan. Nah, Hindun di sini kalau kita baca dalam sejarah baginda Nabi ada yang melayani namanya Hindun. Ini perempuan, bukan. Ini Hindun yang laki-laki. Begitu pula Asma. Asma ini juga sama. Kadang untuk nama laki-laki, kadang nama perempuan. Yang di sini nama laki-laki. Nama laki-laki ini. Dan termasuk dari golongan ahli suffah yang tinggal di emperan Masjid Nabawi, yang senantiasa mulazim bersama dengan baginda Nabi. Ini Hindun dan Asma. Ya, Masya Allah. Ibaratnya santri khususnya baginda Nabi ini. Dan Rabi'ah al-Aslamiyun, tiga-tiganya dari golongan Aslam. Kita lanjutkan. Wa Abdullah ibn Mas'ud dan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini kecil orangnya, tapi yang merobohkan Abu Jahal itu dalam peperangan Badar ini orangnya. Walaupun sebelumnya dirobohkan oleh beberapa sahabat yang lain, tapi ini yang mengeksekusi terakhir, Abdullah bin Mas'ud. Orang yang sangat istimewa ini Abdullah bin Mas'ud ini. Wa Uqbah bin Amir, dan juga Uqbah bin Amir ini juga yang berkhidmah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan masing-masing ada tugasnya ya. Kalau Uqbah bin Amir di sini tugasnya apa? Ngurusi tunggangannya baginda Nabi. Baginda punya baghlah, kuda tertentu. Itu yang ngurus itu ini Uqbah bin Amir. Ini orang ahli faraid, ahli Quran yang sangat fasih, yang juga ahli syair sekaligus ahli syair. Uqbah bin Amir. Wa Bilal, Sayyidina Bilal, kita tahu ya, Bilal bin Rabah yang sangat terkenal itu muadzinnya baginda Nabi. Nanti sebentar lagi akan dibahas Sayyidina Bilal ini tugasnya apa, tapi kita bocorkan sedikit. Sayyidina Bilal ini tugasnya mengurusi nafkah keluarganya baginda Nabi. Jadi yang ngurusi nafkah istri-istri baginda Nabi itu Sayyidina Bilal. Allah. Nanti dari ngurusi itu Sayyidina Bilal itu ada jatahnya sendiri. Jadi baginda Nabi itu tidak dibiarkan oleh para sahabat ngurusi sesuatu sendiri, itu enggak. Semua ada yang ngurusi. Walaupun beliaunya tidak meminta, tapi itulah baginda Nabi. Kita lanjutkan. Wa Sa'ad maula Abi Bakar, Sa'ad maula Abi Bakar. Wa Dhu Makhmar ibnu akhi Najashi. Ini yang menarik. Dhu Makhmar ibnu akhi Najashi. Dhu Makhmar ini putra dari saudara atau saudari kandungnya Najashi. Dalam riwayat lain bukan putra dari saudara, tapi saudarinya. Najashi kita semua tahu ya. Najashi raja yang adil dari Habasyah. Raja yang adil dari Habasyah. Gimana ceritanya? Gini, ceritanya dulu saat baginda Nabi mengutus para sahabat atau sebagian sahabat hijrah ke negeri Habasyah, kemudian membawa surat juga dari baginda Nabi. Najashi ini agamanya saat itu Kristen, Nasrani, tapi Nasrani yang masih murni ajaran Nasrani yang sesungguhnya. Di kitab-kitab mereka atau di kitab Injil mereka yang masih murni itu, di situ ada kabar yang pasti akan kedatangan Nabi akhir zaman. Dan Najashi itu mengetahui itu. Bahkan para ulama-ulamanya dulu sudah mengetahui kapan akan diutus Nabi akhir zaman tersebut.
Ya. Najasyi saat mendengar tentang bagian Nabi, kemudian menguji para sahabatnya, apa yang dibawa, ajarannya bagaimana, tentang Nabi Isa bagaimana pernyataannya, seterusnya, tentang Sayyidah Maryam bagaimana. Akhirnya masuk Islam, mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Dan Injil itu kalau kita perhatikan sampai sekarang, ayat-ayat yang menunjukkan kenabian Nabi Muhammad itu masih ada, walaupun sudah sedikit dirubah, dan banyak sekali itu ayat-ayatnya. Kami dulu pernah mempelajari Injil yang 4 itu sebagai syarat matrikulasi untuk S2. Dalam pelajaran akidah itu harus dipelajari. Dan kaget betul ketika menemukan masih ada sampai sekarang ayat-ayat di Injil itu yang menunjukkan kenabian baginda Nabi di akhir zaman. Di antaranya Nabi Isa itu pernah berkata, banyak hal yang ingin aku sampaikan kepada kalian, tapi aku tidak bisa menyampaikan semuanya. Tapi jika nanti datang, mereka merubah dengan sebutan Roh Kudus, padahal di manuskrip aslinya tidak ada Roh Kudus itu, tapi sang penghibur, sang pembawa kabar gembira. Pada saatnya datang nanti sang pembawa kabar gembira, dia tidak berkata kecuali dari Allah, dia tidak berbuat dari Allah, dan dia akan membawa kalian semuanya, maknanya gitu, ke jalan yang benar. Pertanyaannya, siapa itu yang dimaksud? Kalau Roh Kudus dalam akidah Kristen saat ini, Trinitas mereka, kalau itu yang dimaksud Roh Kudus, maka pertanyaannya, Roh Kudus sudah ada, kenapa harus ditunggu kedatangannya? Itu kan pertanyaan besar yang tidak bisa dijawab oleh siapapun daripada ilmuwan mereka sampai detik ini. Allah. Kemudian ada juga ayat yang menunjukkan saat kitab itu diberikan kepada orang yang tidak bisa membaca. Kalau orang yang tidak bisa membaca, kemudian dia berkata, aku tidak bisa membaca. Ini cerita tentang apa ini? Wahyu awal di gua Hira. Malaikat Jibril mengatakan Iqra, beliau mengatakan ma'ana biqari, aku tidak bisa baca. Persis apa yang terjadi di gua Hira itu ternyata sudah ada di Injil. Ini kuat sekali. Bahkan di manuskrip lamanya ada kata-kata Heras dan seterusnya yang bisa diartikan Hira, spesifik, lebih detail lagi. Nah, tidak heran kembali kepada, masih banyak lagi ayat-ayat itu, tapi kita kembali kepada Najasyi ini. Tidak heran kalau seandainya Najasyi ini kok ketika mengetahui kabar tentang baginda Nabi, beliau masuk Islam. Dan luar biasanya, ini hebatnya nih, beliau saat itu tidak bisa mengabdikan diri kepada bagian Nabi, tapi beliau mengutus Dzu Makhmar ini, keponakannya ini, untuk mengabdikan diri kepada bagian Nabi sebagai perwakilan dari beliau. Ini hebatnya. Sama dengan Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik adalah putra dari Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini tidak bisa mengabdi langsung pada bagian Nabi, akhirnya menyerahkan anaknya untuk mengabdi kepada bagian Nabi sebagai perwakilan daripada beliau sendiri. Dan Raja Najasyi ini ketika menerima surat bagian Nabi itu dicium, Masya Allah. La ilaha illallah. Wa Bukair ibn Shaddakh al-Laythi, Bukair putranya Shaddakh Laythi. Wa Abu Dzar al-Ghifari, dan Abu Dzar al-Ghifari. Wa Aiman ibnu Ummi Aiman, Aiman putra dari Ummi Aiman Barakah al-Habasyiyah. Wa Asla' ibn Syarik, Asla' ibn Syarik putranya Syarik. Wa Muhajir, dan juga Muhajir.
Maula Ummi Salamah, Maula jadi hamba saya yang sudah dimerdekakan oleh Ummi Salamah. Wa Nu'aim ibnu Rabi'ah al-Aslami, dan Nu'aim putranya Rabi'ah al-Aslami. Wa Abul Hamra Hilal ibn Harith, Abul Hamra Hilal ibn Harith. Wa Abu Samah wasmuhu Iyad, namanya adalah Iyad. Ini dari kalangan laki-laki yang berkhidmah mengabdikan diri kepada baginda Nabi. Wa minan nisa, dari kalangan golongan wanita, Barakah Ummu Aiman al-Habasyiyah. Barakah ibunya Aiman yang tadi dari Habasyiyah, Ethiopia kalau sekarang itu, Ethiopia. Walidatu Usama bin Zaid, ibunda dari Sayyidina Usama bin Zaid, putranya Zaid. Wa Khawlah jaddatu Hafsin, Khawlah neneknya Hafs. Wa Salma ummu Rafi', zauju Abi Rafi', Salma ibunya Rafi', istrinya Abi Rafi'. Wa Maimunah bintu Sa'din, dan Maimunah putrinya Sa'ad. Wa Ummu Ayyash, dan juga Ummu Ayyash maulatu Ruqayyah binti Nabi, hamba sahaya perempuan yang dimerdekakan oleh Sayyidah Ruqayyah, putrinya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.